4 tahap menjadi seorang dokter. Yang pertama, preklinik atau jenjang sarjana selama 3,5 tahun. Pada fase ini, kita akan mempelajari ilmu kedokteran secara teori maupun secara praktek. Kita akan mengenal yang namanya kuliah pakar, tutorial, skill lab, maupun praktikum di laboratorium. Seperti teman-teman pada S1 lainnya, di tahap ini kita juga dituntut untuk menyelesaikan sebuah skripsi. Setelah lulus dari masa preklinik ataupun sarjana, kita akan mendapatkan yang namanya gelar SCAT atau Sarjana Kedokteran. Yang kedua, koas ataupun dokter muda. Setelah lulus dari preklinik ataupun jenjang sarjana, kita akan mendapatkan gelar SCAT. Namun, itu belum menjadikan kita seorang dokter. Kita perlu namanya fase menjadi dokter muda di sebuah rumah sakit. Pada fase ini, kita dihadapkan langsung kepada pasien-pasien asli, yang mana tetap di bawah supervisi dari dokter-dokter senior. Di kampusku sendiri, Universitas Syah Kuala, kami memiliki 18 stase yang harus kami lalui. Yang mana tiap stase itu memiliki jenjang waktu yang berbeda-beda. Ada yang 2 minggu, ada yang 4 minggu, bahkan ada yang 8 minggu. Di fase inilah rumah sakit seakan menjadi rumah kedua bagi kita. Tak jarang waktu kita di rumah sakit lebih lama dibandingkan rumah kita sendiri. Pada fase ini kita akan melalui yang namanya jaga malam, membuat laporan kasus, jurnal reading, bahkan OSCE dan juga CBT juga kita lalui tiap stasenya. Yang ketiga, UKM PPD, Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter. Setelah lulus dari koas, bukan berarti kita akan langsung menjadi dokter. Ada satu ujian yang harus kita lalui agar kita menjadi seorang dokter, yaitu ujian UKM PPD tersebut. Ujian ini akan menyetarakan kita, seluruh mahasiswa kedokteran yang ada di Indonesia, untuk memiliki kompetensi yang sama. Ujian ini merupakan ujian akhir yang menentukan apakah kita layak untuk menjadi seorang dokter ataupun tidak. Kita harus melalui dua ujian, yaitu ada CBT maupun OSCE. CBT sendiri merupakan ujian berbasis komputer yang mana kita dihadapkan oleh beberapa soal teori yang harus kita jawab. Sedangkan yang kedua adalah OSCE, yang mana ini merupakan ujian praktek. Kita harus memecahkan satu kasus dari awal sampai akhir. Setelah kita dinyatakan lulus UKM PPD, maka kita berhak menyandang gelar dokter umum. Namun, itu bukan berarti kita dapat langsung kerja dan juga praktek secara mandiri. Kita harus melewati tahap keempat, yaitu internship. Setelah kita dilantik menjadi seorang dokter dan juga mengucapkan sumpah, kita harus melewati yang namanya fase internship, yaitu fase pengabdian. Di mana pada tahap ini kita dituntut untuk mengabdi selama 1 tahun di suatu tempat, yang mana 1 tahun tersebut terbagi menjadi dua, yaitu 6 bulan di puskesmas dan juga 6 bulan di rumah sakit. Ini merupakan program pemerintah yang wajib kita jalani.